macam hal selama 20 menit ke depan. Insya Allah mudah-mudahan dapat ilmu yang baik dan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini yang akan kita bahas di 20 menit ke depan. Pertama, mengapa keterampilan digital sangat penting di abad ke-21 ini, baik untuk kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita. Yang kedua, peran orang tua dalam menumbuhkan literasi digital. Dan yang ketiga, membangun kebiasaan belajar yang efektif di rumah sehingga teknologi digital ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin agar anak-anak kita mendapat masa depan yang gemilang. Begitu. Lanjut. Oke, nah sebelum itu kita harus membahas dulu urgensi kenapa sih kita sebagai orang tua harus belajar mengenali dan memahami mengenai teknologi digital ini. Pertama, mengapa sih pembahasan ini penting? Kita sebagai orang tua pastinya menginginkan anak kita tumbuh dengan baik dan memiliki masa depan yang maksimal. Mereka mempunyai tantangan-tantangan tersendiri yang berbeda pada saat kita menjadi anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Kenapa? Karena dunia mereka sekarang itu sudah penuh dengan teknologi digital, semua aspek teknologi. Banyak hal-hal seperti hoax, cyberbullying, atau kecanduan gadget yang bisa menjadi tantangan tersendiri di generasi anak-anak kita nih, yang mungkin kita nggak ngerasain pada saat kita tumbuh dewasa. Di era digital ini, mereka perlu bimbingan yang tepat dari kita sebagai orang tua, orang yang paling dekat dari mereka untuk mereka dapat menggunakan teknologi digital ini dengan aman dan bertanggung jawab. Kita pun sebagai orang tua harus tahu dan harus mengerti cara penggunaan teknologi yang tepat sebelum kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Dan kita memiliki literasi digital yang mampu memberikan anak kita berkembang dengan aman dan produktif di dunia digital ini. Karena kalau mereka bisa menggunakan teknologi digital ini dengan baik, maka apapun yang mereka inginkan di masa depan itu akan lebih mudah dicapai dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dengan tidak mengerti teknologi digital. Kenapa? Karena semua aspek kehidupan balik lagi sekarang sudah teknologi semua ya. Jadi kita udah nggak bisa menghindar nih sama teknologi. Kita harus memanfaatkannya untuk hidup kita dan anak-anak kita yang akan lebih baik. Gitu. Lanjut. Nah, sebelum kita ngajarin anak-anak kita nih, baiknya kita sebagai orang tua pun mengerti apa sih hal-hal yang harus dimiliki orang tua dalam membimbing anak di dunia digital. Pertama, mengenai literasi digital. Kita sebagai orang tua juga harus paham cara kerja internet itu seperti apa, cara kerja media sosial, dan aplikasi yang sering digunakan anak. Misalnya ada YouTube Skit, ada YouTube biasa, misal anak SD atau anak TK misalnya, mereka kenapa sih nggak boleh nonton YouTube? Ataupun kalaupun mereka nonton YouTube Kids itu harus diatur seperti apa? Ada pengaturan-pengaturan yang bisa kita tulis ya, yang kita bisa di YouTube Kids. Lalu mengenali potensi resiko seperti cyberbullying, hoax, dan konten yang tidak pantas. Ada banyak konten yang mungkin tidak pantas dilihat oleh anak-anak kita saat anak kita masih SD, ataupun anak kita yang sudah SMP, nggak semua konten bisa mereka lihat. Lalu mengetahui cara menggunakan kontrol orang tua di perangkat dan aplikasi. Misalnya, untuk anak-anak kita yang masih SD kelas kecil, misalnya mereka masih nonton YouTube Kids, itu kan ada pilihan mereka di umur berapa nih, sehingga video-video yang dimunculkan itu sesuai dengan umurnya. Atau kita ada kontrol untuk dia kolom search-nya itu nggak bisa diaktifin, sehingga anak-anak kita, anak-anak SD kan juga udah pinter ya, sekarang udah bisa ketik-ketik gitu, udah lancar bacanya. Itu bisa kita nonaktifkan sehingga mereka nggak bisa searching-searching yang aneh-aneh misalnya. Contohnya gitu. Lalu komunikasi terbuka, membangun hubungan yang nyaman
agar anak tidak takut bercerita tentang pengalaman mereka di dunia digital. Kita sebagai orang tua harus jadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita untuk bercerita apapun. Begitu mereka menemukan sebuah keanehan, kebingungan, atau keresahan, mereka bisa cerita ke kita. Dan kita pun sebagai orang tua harus belajar merespon dengan cara yang bijak dan baik. Kenapa? Karena apa yang kita respon ke mereka itu yang akan jadi ingatan dari mereka. Jangan sampai respon kita yang tidak diterima baik akhirnya membuat mereka mencari jawaban di luar ke teman-temannya atau ke internet. Apalagi kalau anak-anak udah SMP kan udah pinter banget nih, udah remaja banget, mereka udah pinter banget, udah bisa memakai internet dengan mungkin lebih pintar daripada orang tuanya kali ya. Jangan sampai mereka mencari jawaban di internet atau di teman-temannya yang jawabannya aja mungkin nggak paham, nggak bener misalnya. Kalaupun kita sebagai orang tua tidak tahu jawabannya, saya kadang bilang ke anak saya bahwa, oh bunda atau ayah belum tahu jawabannya bareng-bareng. Kenapa? Karena begitu kita cari jawaban bersama, mereka akan merasa memiliki teman. Oh iya, aku punya ayah bunda aku. Kalau aku bingung, kalau aku nggak ngerti, kalau mereka pun nggak paham, ya kita akan nyari bareng-bareng. Kita akan cek situs yang benar, web yang benar, misalnya, sehingga kita juga bisa kontrol apa sih yang mereka lihat. Gitu. Menjelaskan aturan penggunaan internet dengan cara yang mudah dan dipahami oleh anak. Tentunya aturan ini harus disepakati antara orang tua dan anak dan harus dijalankan juga oleh orang tua dan anak. Jangan sampai peraturan yang kita buat bersama dan kita kesepakati bersama dengan anak hanya peraturan yang menuntut anak tidak memakai tidak memakai gadget di jam-jam tertentu, tetapi orang tuanya juga bebas gitu misalnya. Itu nggak bisa dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sehingga menjadi habit yang baik di lingkungan rumah sendiri. Lanjut, Kak. Lalu uh, selanjutnya adalah keteladanan dalam penggunaan teknologi. Kita sebagai orang tua pun harus mengerti cara penggunaan gadget yang sehat, seperti tidak bermain handphone saat makan atau berbicara dengan anak. Atau misalnya kita sudah buat peraturan di rumah pada saat jam makan malam itu sudah tidak ada penggunaan gadget sampai dengan misalnya. Terus mengerti cara mencari informasi yang benar dan bertanggung jawab di internet. Kita bisa beritahukan mereka, misalnya anak-anak yang sudah SMP ya, web-web apa sih yang bisa terpercaya, web-web apa yang tidak. Termasuk balik lagi yang ke sebelumnya bahwa kita juga bisa mengontrol web apa sih, situs-situs apa sih yang mereka bisa buka di gadget mereka dan mana yang enggak gitu. Memiliki batasan waktu layar agar tidak kecanduan gadget. Ini bukan cuma buat anak, tapi juga kita sebagai orang tua. Kadang kita minta mereka untuk stop, nggak pakai gadget mulu, tapi kitanya yang apa dikit lihat handphone, apa dikit lihat handphone, nggak ada handphone di samping kayaknya aneh gitu ya. Nah, kita juga sebagai orang tua harus belajar mengontrol diri kita sehingga anak pun bisa melihat dan mencontoh kita. Pemahaman tentang keamanan digital. Kita sebagai orang tua harus memahami tentang keamanan data pribadi. Misalnya, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi. Kita harus berikan pemahaman bahwa tidak semuanya bisa kita share di media sosial, di WhatsApp, di Instagram, atau di TikTok, atau di X misalnya. Misalnya, nama lengkap kamu boleh share, tapi misalnya tempat tanggal lahirmu, nama lengkap orang tuamu, atau itu nggak bisa di-share. Atau misalnya kamu boleh share foto teras rumahmu, tapi nomor rumahmu itu nggak bisa. Atau alamat lengkapmu itu nggak bisa. Kamu boleh share misal, aku habis beli paket nih baru datang, tapi kamu harus tutupin alamatmu, nomor teleponmu misalnya. Itu hal-hal yang mereka harus pahami. Dan kita juga sebagai orang tua paham mengerti konsep jejak digital bahwa apa yang diunggah bisa bertahan lama dan mempengaruhi reputasi di masa depan. Bukan cuma ke anak, kita juga sebagai orang tua. Apa yang kita unggah sekarang, jangan sampai kalau hal tersebut tidak baik, anak kita tumbuh dewasa, terus mereka lihat. Kita juga harus paham posisi kita bahwa kita juga harus menjaga reputasi kita karena kita juga nggak mau kan anak kita tumbuh
melihat kok bundaku pas muda pernah begini ya, apa nih misalnya gitu ya. Kita juga harus aware kepada diri kita sendiri sebelum kita mengajarkan mereka. Jangan sampai nanti kita ngajarin mereka harus begini, harus begini, harus begini, tiba-tiba dia muncul video kita apa misalnya ya, lagi masih muda apa misalnya. Nih kok bunda aja gini, aku nggak boleh. Nah, jangan sampailah kita ada di posisi kayak gitu. Jadi kitanya sendiri harus paham. Lanjut, lanjut Kak. Nah, ini pembahasan pertama kita. Akhirnya kita masuk ke pembahasan pertama. Mengapa sih keterampilan digital sangat penting di abad ke-21? Abad 21 ini kan ditandai dengan boomingnya teknologi di mana-mana. Mulai dari dunia sekolah sampai dengan dunia pekerjaan. Dunia semakin digital dan teknologi ada di semua aspek kehidupan. Hampir semua aktivitas kita sekarang menggunakan teknologi, termasuk pembelajaran di sekolah. Udah nggak bisa kita hindari lah ya. Kalaupun kita mau memasukkan anak kita ke sekolah yang sekolah alam yang memang tidak menggunakan internet, tidak menggunakan komputer sama sekali, pada saat mereka menuju dunia sosial mereka, bertemu teman-temannya di luar lingkungan sekolah, teman-temannya ini kan mungkin menggunakan laptop juga, menggunakan handphone juga, itu nggak bisa dihindari. Atau mereka les, itu kan nggak bisa, kita cuma nyari yang offline, sedangkan rumah kita jauh banget gitu. Ini kan udah nggak bisa kita hindari sekarang. Anak-anak kita harus terbiasa menggunakan teknologi secara produktif. Jadi teknologi yang ada sekarang kita gunakan secara produktif, secara baik dan bertanggung jawab, tidak membuat kita manusia jadi malah malas karena kecanduan gadget, tapi kita buat gadget ini menghasilkan untuk kita dan anak-anak kita. Lalu keterampilan digital mendukung pendidikan dan pekerjaan. Sekarang banyak banget profesi saat ini yang menuntut kemampuan digital. Contohnya baik itu orang-orang yang entrepreneur ataupun orang-orang yang bekerja di dunia profesional. Mereka yang mengerti digitalisasi akan mendapatkan achievement yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki atau tidak mengerti digitalisasi. Contohnya misalnya di dunia di dunia entrepreneur gitu ya. Pada saat saya menjalankan bisnis entrepreneur, kalau saya misalnya tidak mengerti Airbnb, saya nggak ngerti Traveloka, saya nggak ngerti Agoda atau tiket.com, saya akan lebih susah memasarkan bisnis saya keluar ke orang-orang agar mereka tahu. Atau misalnya saya nggak ngerti cara ngediting di Canva, video editor, atau saya nggak bisa memaksimalkan media sosial sebagai bahan untuk promosi, sebagai bahan untuk uh, marketing, itu akan lebih susah mendapatkan customer pada saat saya hanya memasarkan secara online. Makanya dunia digital ini memang sangat-sangat berguna untuk kita, para entrepreneur, para orang tua yang entrepreneur, pun orang tua yang bekerja sebagai dunia profesional. Untuk trainer-trainer misalnya, mereka membutuhkan kecakapan digital pada saat mereka memberikan training secara online ataupun offline, pada saat mereka membuat materi, mencari bahan, atau pada saat mereka mempresentasikan sesuatu, mereka harus menggunakan teknologi dan paham penggunaannya secara produktif. Lalu keamanan digital penting untuk melindungi anak dari risiko online. Anak-anak perlu paham bagaimana melindungi data diri mereka pribadi dan menghindari ancaman dari cyberbullying atau penipuan online. Bahwa untuk anak-anak kita yang sudah SMP, mungkin mereka sudah punya WhatsApp ya, sudah bisa akses uh, tiba-tiba ada link apalah, jangan asal klik misalnya kita kasih tahu. Atau mereka yang sudah bermain media sosial, apa sih yang harus mereka share, apa yang enggak. Kalau misalnya kamu mau sharing, kamu lagi main PS di ruang keluarga misalnya, boleh, tapi foto keluarga besarmu jangan sampai kelihatan misalnya. Itu kan hal-hal yang mungkin kecil, tapi bisa berdampak besar ke depannya ya. Mungkin mereka nggak paham karena namanya anak-anak gitu ya. Makanya kita sebagai orang dewasa
memiliki kewajiban untuk membimbing mereka. Tuh. Lanjut. Nah, ini yang kedua, peran orang tua dalam menumbuhkan literasi digital. Apa sih peran kita sebagai orang tua? Pertama, kita harus memberikan contoh penggunaan teknologi yang sehat. Jika kita ingin anak-anak kita menggunakan gadget dengan bijak, kita juga harus menunjukkan kebiasaan yang baik, seperti tidak terus-menerus menatap layar handphone saat bersama keluarga. Balik lagi, misalnya saat kita sudah makan malam, biasanya kan makan malam bareng-bareng nih, karena udah pulang kerja misalnya. Makan malam jam 8 itu sudah nggak ada gadget ya, sampai kita tidur itu udah nggak ada gadget lagi, misalnya itu udah family time. Terus mengajarkan anak berpikir kritis saat mengakses informasi. Sekarang informasi itu sangat mudah sekali diakses. Mana yang benar, mana yang salah itu kadang rancu. Jadi kita harus ngajarin anak kita untuk nggak langsung percaya di internet, tapi tunjukin ke mereka bagaimana mereka bisa mengecek kebenaran dari berita dan membedakan mana yang bisa terpercaya dan mana yang enggak. Pun kita bisa bareng-bareng kok googling misalnya, oh kalau web ini tuh bisa terpercaya deh, kalau yang kayak gini nih, domain kayak gini, ini nggak bisa nih, gitu misalnya. Itu kan kecakapan yang harus kita miliki dulu ya sebagai orang tua, sehingga kita bisa membimbing mereka. Lanjut. Lalu memonitor dan mendampingi anak. Ini artinya bukan berarti kita harus terus menerus di samping mereka ya pada saat mereka menggunakan gadget, tapi kita harus menciptakan aturan yang jelas yang disepakati bersama antara orang tua dan anak mengenai batasan waktu menggunakan layar gadget dan jenis konten yang boleh mereka akses dan yang tidak. Lalu membangun komunikasi terbuka. Jangan sampai anak kita merasa takut untuk bertanya atau bercerita mengenai pengalaman mereka di dunia digital. Karena kita sebenarnya begitu mereka memegang iPad, laptop, dan lain-lain, misalnya, kita juga nggak tahu kan sebenarnya situs mereka tuh loncat-loncat kemana, misalnya tiba-tiba mereka ngeliat apa, kok ini apa ya, aneh. Nah, kita sebagai orang tua tuh harus jadi garda terdepan mereka untuk mereka bisa merasa nyaman dan aman bercerita kepada kita. Pun kita harus belajar cara memberikan reaksi yang baik ya. Misalnya ada konten apa, kitanya juga shock ya kok dia bisa nonton kayak gini ya misalnya. Nah, kita juga harus sebagai orang tua kita juga harus belajar cara meregulasi emosi atau cara uh, memberikan respon yang baik sehingga anak-anak kita dapat menerimanya dengan baik gitu. Lanjut. Nah, membangun kebiasaan belajar yang efektif di rumah. Pertama, menjadwalkan waktu belajar dengan disiplin. Pastikan ada jadwal rutin untuk belajar dan waktu untuk bermain, baik itu bermain game ataupun bermain di luar ruangan. Gunakan aplikasi pengingat atau kalender digital kalaupun itu diperlukan. Atau misalnya kita tempel di pintu kamarnya dia, itu juga bisa. Memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran interaktif. Nah, ini balik lagi, teknologi dijadikan senjata untuk kita para orang tua dan anak untuk lebih produktif, bukan jadi malas belajar, tapi malah menghasilkan hal-hal baru yang baik gitu ya. Ada banyak banget aplikasi edukatif yang bisa membuat belajar jadi lebih menyenangkan. Ada yang berupa video pembelajaran, ada yang berupa berupa game edukatif atau simulasi interaktif. Sekarang banyak banget, kita bisa pilih mana yang paling cocok ke anak-anak kita, mana yang memang ini bagus, ini bisa kita pakai misalnya, karena misalnya gamenya tuh seru atau gamenya berjenjang atau anak saya happy kalau sama aplikasi yang ini gitu ya. Jadi bukan cuma main game, tapi bermainnya pun ada belajarnya, ada happy-nya, anaknya seneng, dapat achievement gitu. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Pastikan anak memiliki tempat belajar yang bebas gangguan, baik itu distraksi dari TV ataupun pada saat mereka sedang belajar dengan gadget misalnya, notifikasi sosial medianya itu bisa dinonaktifkan dulu. Jadi WhatsApp-nya, Instagram-nya misalnya, jangan ke pop up dulu nih karena itu bisa ngeblur
aja kan, langsung masuk aja ke Instagram, lihat-lihat-lihat, belajarnya nggak jadi misalnya gitu. Terus mendorong anak bereksplorasi dan berpikir kreatif. Jangan cuman kita membatasi penggunaan gadgetnya, tapi juga biarkan anak-anak kita mengeksplor minatnya dia, mencari tahu di internet ataupun minat dia pada keterampilan baru, misalnya belajar coding, belajar desain grafis, atau belajar blog, atau belajar sekarang bahkan belajar gambar ada online, belajar nyanyi ada online, belajar piano ada online sekarang juga. Digitalisasi di mana-mana. Biarkan mereka mengeksplor apa yang mereka minati. Tuh. Lanjut. Nah, ini yang terakhir, kesimpulannya dari pembahasan kita 20 menit ke belakang adalah dengan pemahaman yang baik tentang literasi digital, kita sebagai orang tua bisa membimbing anak-anak kita agar mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi saja, tapi juga bisa memanfaatkannya untuk mengembangkan diri mereka sehingga mereka mendapatkan masa depan yang maksimal, lebih maksimal daripada kita sebagai orang tuanya yang tumbuh bukan di dunia digitalisasi. Mari kita mulai dari sekarang karena masa depan anak kita yang cerah dimulai dari kita sebagai orang tua yang mensupport mereka dan ikut belajar bersama mereka dan mendukung minat dan bakat mereka di berbagai bidang. Terima kasih itu PowerPoint-nya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan insight yang bagus ya, baik untuk saya dan juga semua yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Oke, wah terima kasih banyak sekali Ibu Andarini. Materinya keren banget, materinya hebat banget. Jadi kita melek banget nih ya bahwa teknologi ini bisa jadi senjata asal kita wisely gitu menggunakannya. Anak-anak kita nih nggak cuma menggunakan teknologi, tapi itu juga bisa menjadi sarana untuk pengembangan diri mereka. Oh my God, so great. Oke, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Andarini. Selanjutnya kita bisa lanjut nih ke narasumber kedua kita. Kepada Ibu Dila, waktu dan tempat dipersilakan. Sorry, Safira izin juga untuk ingatkan nih kepada smart parents yang nggak ada kendala teknis, boleh banget dong dinyalakan kameranya biar kita bisa berkenalan lebih akrab. Baik, silakan dilanjutkan Ibu Dila. Ya, terima kasih banyak Mbak Safira. Juga selamat sore gitu ya untuk Bapak, Ibu, dan para orang tua semua yang hadir di sini. Hari ini saya senang sekali gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih juga nih sama tim Learning Room, Bu Avinda, juga seluruh tim dari Learning Room sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada saya untuk bisa sama-sama berbagi gitu ya dengan para parents di sini untuk berbagi tentang bagaimana sih cara mendukung anak dalam belajar di era digital ini gitu ya. Tentu nanti juga apa inline ya antara materi yang tadi disampaikan oleh Andarini gitu ya juga nanti juga akan disampaikan oleh Bu Avinda. Saya senang nih collab dengan pemateri-pemateri hebat gitu ya. Mudah-mudahan dari apa namanya webinar kali ini terima kasih juga sudah apa namanya bersedia bergabung ya meluangkan waktunya di jam-jam ngabuburit gitu ya. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang berharga buat kita semua gitu. Di sini saya akan membahas tentang beberapa strategi yang efektif gitu ya untuk membantu anak memanfaatkan teknologi yang bijak dalam proses belajarnya. Harapannya nanti kita semua dapat memperoleh insight lain gitu ya untuk mendampingi anak-anak sehingga bisa memenuhi tugas-tugas perkembangan di dunia digital yang terus berkembang karena tantangannya gitu ya yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Andar ini bahwa di era digitalisasi dalam pendidikan ini tentu ada manfaat dan ada juga tantangan gitu ya yang dihadapi oleh anak sehingga bagaimana nih kita gitu ya mengajak anak-anak untuk menjadi warga digital atau masyarakat digital yang
menggunakan teknologinya dengan aman, juga bertanggung jawab, dan juga bisa menjadi sarana gitu ya, berpikir kreatif atau mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21 ini. Jadi judul yang ingin saya bahas adalah tentang Raising Smart Digital Citizens, Guiding Kids to be Safe, Responsible, and Creative Online. Boleh di-share berikutnya? Nah, ada 3 subtopik yang akan dibahas dalam sesi kali ini, gitu ya. Yang pertama, bagaimana peranan teknologi dalam pendidikan dan perkembangan kreativitas anak, karena kreativitas adalah salah satu keterampilan dari 4 keterampilan yang dibutuhkan, gitu ya, bagi kita semua, terutama anak-anak yang sedang menghadapi era digital ini, gitu. Lalu, yang kedua, bagaimana, gitu ya, setelah kita tahu bahwa banyak sekali manfaat atau yang bisa kita explore lewat teknologi, tapi kita juga harus bijak gitu ya dalam mengelola waktunya sehingga penggunaan teknologi ini menjadi sarana belajar yang efektif, sarana belajar yang positif dan juga bisa mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan bagi anak. Dan yang ketiga adalah bagaimana nih tantangan yang dihadapi di era digital ini kan anak-anak menghadapi arus informasi yang banyak ya. Tadi Bu Andar ini juga menyampaikan gitu bahwa eh, banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan sehingga kita juga perlu gitu ya bagaimana melindungi anak-anak kita dari konten-konten negatif yang mungkin tidak sesuai dengan usianya atau informasi-informasi hoax gitu ya yang tidak sesuai dengan faktanya gitu. Itu mungkin subtopiknya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Bagaimana sih kenapa teknologi ini dalam menggunakan apa namanya dalam proses belajar anak gitu ya bisa mengembangkan kreativitas anak. Kenapa? Karena teknologi gitu ya memainkan peranan penting dalam menunjang perkembangan kognitif dan sosial. Jadi setiap anak kita gitu ya tumbuh dengan aspek-aspek perkembangan ada 4 kurang lebih. Yang pertama ada perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Nah, di 2 aspek perkembangan terutama gitu ya, perkembangan kognitif dan perkembangan sosial ini sangat dipengaruhi oleh teknologi gitu ya di masa sekarang ini gitu. Sehingga manfaat yang dapat kita dapatkan apa sih gitu ya? Penggunaan internet, penggunaan kecerdasan buatan AI gitu ya, itu sangat memungkinkan apa namanya pendidikan di era digital ini menjadi lebih personal atau melihat perbedaan individual pada setiap anak gitu ya dan juga bisa lebih efektif karena akses pembelajarannya bisa diakses kapanpun gitu ya tidak berbatas waktu bahkan bisa dimanapun juga berbeda dengan metode konvensional dulu gitu ya yang mungkin lebih terbatas terutama mungkin saat pandemi ya rasanya tantangan era digital ini akan sangat terasa gitu ya dalam proses belajar di mana sistemnya menggunakan Google Classroom, menggunakan apa namanya LMS dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua, guru, juga seluruh pihak yang terlibat dalam proses perkembangan dan pendidikan anak penting sekali untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang sedang dialami oleh anak-anak dan keterampilan apa yang bisa kita kembangkan dalam penggunaan teknologi ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas bahwa teknologi ini berkaitan dengan sarana eksplorasi kreativitas anak. Yang perlu kita tahu apa sih yang dimaksud dengan kreativitas gitu ya. Kreativitas ini adalah salah satu aspek kemampuan kognitif gitu ya, di mana individu yang kreatif dia bisa menghasilkan ide-ide yang beragam, ide-ide baru, ide-ide yang bisa menghasilkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu dalam pendidikannya, dalam proses belajar, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan dengan adanya kreativitas penggunaan teknologi ini bisa menjawab nih tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi anak dalam proses belajarnya. Sehingga dalam hal ini gitu ya, orang tua bisa melihat gitu, apakah anak saya ini sudah mengembangkan kreativitasnya atau belum ya? Karena kalau kita melihat, walaupun kreativitas ini mengacu pada kemampuan berpikir divergen yang tadi saya sampaikan. Kemampuan berpikir divergen adalah kemampuan bagaimana anak memilah informasi, menghasilkan ide, menghasilkan solusi gitu ya. Tapi
kreativitas itu tidak akan muncul juga jika anak tidak mendapatkan stimulasi kemampuan berpikir divergennya itu. Jadi, kalau kita berbicara tentang kreativitas, tentu dipengaruhi oleh dua ya. Satu, genetik kemampuan berpikir divergen dari orang tua yang diturunkan gitu ya secara di genetik, tapi juga bagaimana proses belajar itu memunculkan mengasah kemampuan berpikir divergennya tadi. Nah, ada beberapa jenis kreativitas ya. Yang pertama itu minisi creativity. Artinya kreativitasnya ini anak muncul ketika proses belajar dan juga melewati pengalaman sehari-hari. Misalnya, anak kecil yang baru mencoba gambar dengan warna-warna yang unik. Nah, itu dia sedang mengembangkan minisi creativity-nya. Yang kedua, little C creativity, di mana kreativitas ini dikembangkan dari kehidupan sehari-hari tanpa harus menjadi seorang yang profesional. Misalnya, ada teknik sekarang apa ya, mendeclutter baju atau menyusun apa buku-buku gitu ya berdasarkan warnanya, misalnya warna covernya, sehingga itu lebih mudah untuk diakses misalnya. Nah, itu sedang mengembangkan little C creativity. Ada juga pro C creativity, artinya kreativitas profesional yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman. Misalnya anak-anak yang sudah ikut les coding gitu ya, atau misalnya anak-anak yang sudah mengakses platform digital terkait bahasa. Nah, dia dari pelatihan dan pengalaman itu dia mengembangkan lagi suatu produk atau suatu karya gitu ya dari hasil proses belajarnya tadi. Yang terakhir adalah big C creativity. Nah, kita harapkan gitu ya generasi-generasi digital ini di usianya dewasa dia bisa mengembangkan big C kreativitas ini. Jadi bagaimana dia menghasilkan inovasi yang besar dan memiliki dampak yang luas dari suatu bidang yang dia tekuni. Misalnya ada seorang ilmuwan gitu ya yang menemukan teknologi baru, mengubah industri gitu ya menjadi lebih relate dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya, gimana sih kita melihat apakah anak-anak kita ini sudah kreatif atau belum ya? Dan bagaimana kita mengakses nantinya gitu ya, teknologi apa yang bisa menstimulus anak dalam mengembangkan karakteristik kreativitasnya ini. Yang pertama, anak yang kreatif, dia menunjukkan kelancaran berpikir. Dia punya fluensi, jadi dia bisa menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Misalnya, dalam kreativitas bahasanya gitu ya, dia diminta membuat cerita, dia bisa membuat alurnya itu gitu ya dengan runut dan sebagainya, dengan kosakata-kosakata yang dia miliki. Yang kedua, dia punya keluasan berpikir, fleksibel gitu berpikirnya. Artinya dia bisa melihat dari beragam sudut pandang ketika menghadapi suatu tantangan. Anak yang kreatif juga dia bisa memunculkan ide-ide baru, ide-ide yang unik gitu ya, yang mungkin apa namanya belum ada sebelumnya. Misalnya ketika membuat gambar, dia membuat karakter gambarnya sesuai dengan caranya dia gitu ya. Belum ada nih yang sebelumnya. Nah, itu artinya ide yang dikembangkan adalah ide-ide yang original. Lalu dari ide-ide yang banyak, ide-ide yang beragam itu, dia bisa elaborasi, mengembangkan ide itu menjadi lebih hal-hal yang lebih detail gitu ya. Dan anak yang kreatif juga tentu dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Artinya curiosity, ingin selalu mengeksplorasi hal-hal baru, ingin selalu menambah wawasannya gitu ya dari teknologi yang ada gitu. Misalnya contohnya, misalnya kenapa ya gitu ya suatu ini bisa bekerja misalnya gitu dan dia bisa memahami lebih dalam gitu ya dari apa-apa yang sudah dia ketahui. Lalu anak yang kreatif juga berani mengambil resiko, artinya dia nggak takut untuk cobain ide barunya meskipun mungkin akan menghadapi tantangan atau mungkin aja bisa gagal gitu ya dari ide pemecahan masalahnya, tapi dia berani gitu untuk menguji idenya itu dan akhirnya kalau misalkan idenya pun gagal gitu ya, dia bisa gigih gitu ya, dia bisa bangkit lagi untuk mencari eksplorasi ide-ide lainnya sehingga tantangannya bisa lebih terjawab. Misalnya nih, kalau anak yang lebih kecil coba eksperimen, oh ternyata gagal nih. Nah, anak yang gigi itu dia bisa mencari cara yang lain. Nah, untuk melihat apa namanya, memilih gitu ya platform apa sih yang cocok. Nah, parents ini bisa melihat dari bisa nggak ya platform itu atau teknologi gitu ya yang kita gunakan mengembangkan kemampuan-kemampuan berpikir ini gitu. Selanjutnya
dalam perkembangan kreativitas anak dan remaja gitu ya, kita bisa melihat dari dua hal. Jadi kreativitas itu ada yang sifatnya kreativitas bahasa atau kreativitas verbal yang kaitannya dengan kemampuan bahasa, kosakata, bagaimana dia memahami konsep-konsep bahasa, informasi dari yang didapat dari internet, dari AI gitu ya, dia bisa memfilter informasi, memaknai informasi tersebut, tapi juga akhirnya dia bisa mengeluarkan kembali menceritakan kembali informasi yang didapatkannya. Nah, anak-anak yang punya kreativitas verbal, dia bisa mengekspresikan idenya baik secara lisan maupun dengan tulisan gitu ya, dengan cara-cara yang beragam. Lalu kreativitas verbal misalnya apa? Ketika lagi berargumen gitu ya, tentu kan anak-anak yang kreatif itu dia punya pemikiran atau sudut pandang yang mungkin out of the box beda sama teman-teman yang lain gitu ya, atau dalam menulis, dalam presentasi dan sebagainya. Lalu kreativitas nonverbal berkaitan dengan gambar, simbol, desain gitu ya. Nah, ini anak-anak yang punya kreativitas nonverbal atau kemampuan spasial ya, daya bayang ruang yang bagus, dia bisa nih memunculkan ide-ide kreatifnya melalui seni, visual, musik gitu ya, atau gerakan tubuh atau desain. Nah, sehingga dengan melihat dua aspek perkembangan kreativitas ini juga bisa diharapkan membantu gitu ya. Kira-kira nanti media atau pembelajaran apa ya dalam teknologi digital ini yang bisa mengembangkan kedua kreativitas tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimana nih cara meningkatkan kreativitas verbal? Next slide bisa. Ya, yang pertama adalah dorong eksplorasi bahasanya gitu ya, ajarkan bermain kata, perbanyak eh, pertanyaan-pertanyaan terbuka ketika membaca buku gitu ya, buat anak untuk berani mengungkapkan, menceritakan pengalaman, menceritakan apa yang dia baca gitu ya, juga mengeksplorasi informasi dari ensiklopedia, dari website dan sebagainya, dan juga bisa menggunakan teknologi yang bisa mengembangkan apa namanya kemampuan bahasanya, kemampuan aspek perbendaharaan katanya lebih luas gitu ya, kosakatanya lebih banyak, tentu platform-platform yang berkaitan dengan perkembangan bahasa tadi, sehingga ide-ide kreatif itu lebih muncul. Karena anak yang punya kreativitas bahasa, tentu cara dia menceritakan itu akan unik gitu ya, berbeda gitu dengan teman-teman lainnya. Apa sih kegiatan yang bisa dilakukan? Misalnya kalau di anak yang ini lebih kecil misalnya bisa bermain peran imajinatif, bisa juga membuat jurnal yang kreatif, membuat blog gitu ya, itu kan menggunakan teknologi juga. Atau dalam keseharian bisa ikut lomba debat online, storytelling, pidato dan sebagainya, atau mengikuti diskusi literasi dan membandingkan beragam informasinya. Yang berikutnya, cara meningkatkan kreativitas nonverbal. Dan tadi berkaitan dengan seni gitu ya, fasilitasi anak-anak untuk punya akses gitu ya, baik itu dalam gambar, dalam musik gitu ya, juga eksplorasi fisik jangan lupa gitu ya. Ada anak-anak yang kecerdasan fisiknya gitu itu dominan sehingga dia bisa tuh apa namanya eh, apa namanya keluasan dalam gerakan gitu ya, atau misalnya anak-anak yang senang bermain Lego gitu ya, itu kan fisik sensomotoriknya berjalan ya, sehingga dia mencoba mengkonstruksi sebuah objek apa itu robotik dan sebagainya, mengembangkan kreativitas nonverbal dan manfaatkan juga teknologi kreatifnya yang berkaitan dengan aspek-aspek nonverbal seperti Canva misalnya atau les coding, animasi dan sebagainya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan gitu ya dalam mengembangkan kreativitas nonverbalnya. Selanjutnya, next dua slide berikutnya, tadi udah saya jelaskan ya ini. Nah, bagaimana nih peran internet dan teknologi sebagai media penunjang kreativitas anak? Yang pertama, kita perlu tadi ya, sebenarnya ini sudah dijelaskan juga ya sama Bu Anda tadi bahwa gunakan internet itu secara bijak, gunakan internet ini bertujuan. Tentu setiap parenting dari kita itu punya tujuan ya, gitu. Gunakan teknologi ini sebagai eksplorasi kreativitas, pengembangan critical thinking, pengembangan komunikasi, juga perkembangan bagaimana berkolaborasi gitu ya dengan teman-teman atau dengan gurunya. Dan fasilitasi pembelajaran juga yang berbasis project biasanya dari konsep-konsep yang sudah anak amati kalau dengan
project based learning, dia akan lebih mudah gitu ya mempraktikkan atau mengasosiasikan gitu ya apa yang sudah dia pahami lewat project tersebut gitu. Gimana caranya? Manfaatkan platform digitalnya, mau itu YouTube, podcast, blog yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu ya. Atau misalnya gunakan platform pembelajaran kreatif nih, Learning Room juga salah satu media pembelajaran bahasa Inggris yang menunjang kedua aspek ini ya, kreativitas anak ini. Lalu berikan waktu khusus untuk anak memiliki kebebasan eksplorasi gitu ya digital dalam batasan yang sehat. Dan juga tentu awasi dengan konten-konten yang memang positif dan hindari juga konten-konten yang negatif. Setelah kita tahu manfaatnya apa, tentu kita masuk ke dalam manajemen waktu ya, bagaimana penggunaan internet yang sehat. Kenapa anak perlu belajar untuk meregulasi dirinya dalam mengelola waktu penggunaan internet yang sehat? Karena banyak sekali aspek-aspek perkembangan lainnya yang tidak bisa didapatkan dari hanya digital saja gitu ya. Perkembangan dalam keseharian gitu ya, seperti belajar offline, beristirahat, kebutuhan aspek perkembangan lainnya secara offline itu juga perlu seimbang gitu ya. Sehingga pengelolaan waktu yang baik akan membantu anak gitu bagaimana menjaga keseimbangan antara kegiatan online dan offline-nya sehingga perkembangannya itu lebih sehat. Dan yang kita tahu juga ya, banyak mungkin orang tua juga sudah memahami ya, banyak informasi bahwa banyak nih dampak penggunaan yang negatif gitu ya dari penggunaan internet. Kuncinya adalah di berlebihannya parents ya, bukan penggunaan internetnya. Atau mungkin bisa jadi karena tidak bertujuan tadi gitu ya, tidak bertujuan dan waktunya ini kelebihan nih gitu ya. Dampaknya apa saja dari berbagai penelitian? Ada dampak terhadap perkembangan kognitif dan akademik. Jadi anak-anak di salah satu penelitian disebutkan anak dan remaja yang menghabiskan lebih dari 7 jam sehari depan layar itu menunjukkan penurunan fungsi kognitif, kemampuan berpikir kritisnya, dan kemampuan pemecahan masalah. Sehingga dan waktu layar yang berlebihan juga bisa mengganggu konsentrasi dan performa akademik di sekolah. Sehingga yang perlu kita aware adalah bagaimana manajemen waktunya. Begitupun ke kesehatan mentalnya, baik itu apa namanya kecemasan, emosi. Ada suatu penelitian eksperimen gitu ya di mana remaja yang terbiasa nggak bisa nih jauh dari gadget gitu ya. Kalau lowbat sedikit tuh kayaknya cemas deh. Nanti nggak ada notifikasi dan sebagainya. Nah itu tuh bisa jadi tanda adiksi itu gitu ya. Sehingga kita perlu lebih aware gitu ya bagaimana apakah anak-anak kita ini sudah masuk ke area adiksi atau sudah menunjukkan nih tanda-tanda itu. Maka perlu diselaraskan lagi manajemen waktunya. Lalu dampak juga ke kesehatan fisik kan kalau misalkan menggunakan teknologi secara pasif, tentu kan anak tidak bergerak ya, aspek perkembangan fisiknya jadi tidak optimal atau bahkan justru bisa merusak postur tubuhnya gitu ya. Itu juga ada penelitian yang seperti itu. Sehingga bagaimana nih manajemen waktu dan penggunaan internet yang sehat berdasarkan usianya. Next, next. Saya menjelaskan dari berbagai rentang usia ya. Di 0-2 tahun, hindari screen time kecuali untuk video call dengan neneknya misalnya gitu ya. Yang paling penting adalah di anak usia dini memang dorong interaksi langsung dengan orang tua atau kakak, adik gitu ya. Dengan permainan-permainan sensorik yang mengaktifkan keseluruhan inderanya gitu. Karena memang itu adalah pondasi dasar anak belajar dari informasi-informasi yang ada di dunia ini gitu. Lalu juga maksimalkan di anak yang lebih besar, maksimalkan 1 jam, di usia yang lebih besar lagi 2 jam, dan sebagainya. Sehingga harapannya intinya adalah buat jadwal screen time-nya, yang paling penting adalah 80-20 nih misalnya. 80 untuk kegiatan yang produktif, 20 untuk yang mungkin hiburan. Gunakan teknologi secara aktif, ada zona bebas gadget tadi, betul, dan bisa menggunakan Pomodoro teknik. Dan gunakan aplikasi manajemen waktu juga gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan dan yang berikutnya tentang literasi digital gitu ya. Bagaimana sih kita pentingnya sekali untuk tahu gitu ya literasi digital ini kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi interaksi gitu ya dari informasi digital yang aman dan bertanggung jawab dengan 3 poin utama bahwa
literasi digital itu harus memberikan pencerahan gitu ya kepada anak, bagaimana informasi itu dipahami oleh anak, bagaimana penggunaan teknologi itu menjadi suatu sarana yang menjadikan kreativitas dan produktif, dan bagaimana penggunaan internet itu membantu anak lebih percaya diri dan bertanggung jawab dalam mengkonsumsi informasi dan keamanan digital. Ini sangat penting. Dan gimana caranya? Satu, tadi ajarkan eh, kemampuan berpikir kritisnya, lalu juga dorong rasa ingin tahunya, latih analisanya, lalu libatkan anak dalam pengambilan keputusan, ajak aktivitas kreatif, dan gunakan contoh berpikir kritisnya. Jadi bagaimana ketika mendapatkan paparan informasi, diberikan apa namanya pemahaman mana yang di dunia nyata, mana yang bukan gitu ya. Konsep baik buruk itu bisa diajarkan dari mulai usia 3 tahun gitu ya. Di usia SD dia bisa membedakan fakta dan fiksi. Nanti di usia sekolah dasar dia mengenali hoax gitu ya, dan informasi yang menyesatkan. Nanti di remaja dia bisa berpikir kritis dalam menyaring informasi dan membangun kebiasaan digital yang sehat gitu. Dan juga yang tidak kalah penting adalah etika dan etiket digital. Jadi hal yang tidak dipaparkan di teknologi adalah aspek emosi ya, parents ya tentu gitu. Jadi kita harus mengajarkan juga value-value yang perlu anak terapkan gitu ya, baik itu di dunia nyata maupun di dunia digital. Bagaimana dia bersikap baik saat berkomentar di media sosial misalnya, menghindari cyberbullying, bagaimana menghadapinya, dan tadi jejak digital itu betul permanen sehingga kita juga perlu berhati-hati dalam berbagi konten, gunakan metode pause and reflect gitu ya, berikan jeda untuk dia tidak bereaksi impulsif ketika berkomentar negatif di dunia sosial gitu ya, dan juga bisa menggunakan aplikasi journaling digital, menulis apa namanya harian gitu ya tentang emosi mereka di hari itu gitu ya, menggunakan internet, gunakan aplikasi juga misalnya terkait dengan bagaimana perkembangan emosinya. Intinya adalah literasi digital itu bukan sekedar bagaimana menggunakan teknologi, tapi juga tentang seni berpikir kritis, bagaimana menjaga keseimbangan dan membangun koneksi yang bermakna di era digital ini. Teknologi ini harus menjadi alat untuk tumbuh ya parents, bukan untuk penghalang anak untuk berkembang. Dengan bimbingan yang tepat tentu anak bisa apa namanya menjadi generasi yang cerdas, yang kreatif dan berdaya juga bertanggung jawab. Nah, sehingga dalam menghadapi kemajuan digital ini, kita tidak boleh juga menggantikan kehangatan interaksi secara real life-nya gitu, karena orang tua dan pendidik memiliki peran penting dalam membentuk kesejahteraan emosional anak di era digital. Sekian pemaparan materinya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali kepada Ibu Dila atas materinya, luar biasa banget juga. Temanya tadi Guiding Kids to be Safe, Responsible, and Creative Online. Oke, hebat sekali. Langsung aja kita lanjut nih ke narasumber kita, ke Ibu Afinda Akil, dipersilakan. Oke, selamat sore, parents. Halo. Wah, luar biasa sekali nih kayaknya walaupun di sore hari ini tetap semangat ya. Mudah-mudahan ada Pak Wayan di sini, Ibu Wiwit, Ibu Nyoman, dan Bapak Ibu sekalian semua di sini. Kalau yang tidak ada kendala teknis, boleh dong Vinda mau minta tolong sedikit untuk dibuka kameranya jadi kita bisa ngobrol juga nih satu sama lain. Oke, tadi terima kasih banyak dari Ibu Dila dan juga Ibu Rini gitu ya udah ngejelasin banyak sekali. Ini saya yang belajar banyak gitu ya. Mungkin kalau dari kami dari Learning Room, dari saya secara personal mau sharing-sharing aja, mungkin ada sedikit yang bisa saya share berdasarkan pengalaman kita nih dari Learning Room 3 tahun terakhir mengembangkan sebuah media pembelajaran digital. Oke, langsung aja nih Vinda mau share sedikit aja mengenai gimana sih caranya gitu ya. Kan tadi udah ngomongin ternyata teknologi itu uh, bagus kalau kita gunakan seperti pisau gitu ya. Ada dua sisi gitu ya. Kalau kita menggunakannya dengan baik, udah pasti nih bisa sangat bermanfaat. At the same time, kalau misalkan kita tidak menggunakannya dengan baik, itu bisa jadi malah sebagai
hal yang kurang baik juga gitu. Makanya kita harus tahu nih cara yang tepat untuk memilih alat pembelajaran digital untuk anak-anak kita. Setuju gak? Kalau setuju boleh dong jawab di chat box-nya bilang setuju, 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 setuju. Tolong di chat box-nya nih. Jadi Vinda tahu nih kalau Bapak Ibu parents, smart parents semua di sini setuju. Oke, next. Nah, kalau di sesinya Vinda, di sesinya Learning Room ada sedikit aja nih kalau boleh Bapak Ibu untuk buka kameranya. Terus nanti ada sedikit nih, Vinda akan minta tanggapan dari Bapak Ibu karena Vinda mau dapat sharing-sharingnya juga. Dan nanti harus partisipasi 100%. Karena Vinda percaya kalau misalkan kita sebagai orang tua partisipasi 100%, pasti juga anak-anak kita partisipasinya 100%. Setuju nggak? Kalau setuju, tulis lagi di chat box setuju, 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 setuju. Oke, nih, Vinda pengen tahu deh, kira-kira menurut smart parents yang ada di sesi Zoom-nya kali ini, kalau kita melihat anak-anak kita, oke, Vinda mau survei dulu deh. Di sini yang siswa, yang anaknya itu masih SD, boleh lambaikan tangannya atau taruh di chat box, anak saya masih SD, boleh ditaruh di chat box atau lambaikan tangannya yang anaknya masih SD. Coba Vinda mau cek nih, yang anaknya masih SD, mungkin ada beberapa ya. Oh ya, ini ada yang chat personal ke Vinda juga bilang masih SD. Vinda mau tanya, yang jenjangnya SMP, mana nih anaknya yang jenjangnya sekarang berada di jenjang SMP? Boleh ditaruh di chat box saya atau boleh lambaikan tangannya di depan kamera biar Vinda bisa lihat juga. Yang SMP nih, Vinda mau lihat nih. Oh, ini ada beberapa yang chat personal ke saya juga. Ibu Elea ya, juga SMP, masih SMP siswanya gitu ya, anaknya di rumah SMP. Oke, siap. Nah, anak-anak kita nih yang SD dan SMP itu katanya disebutnya generasi alfa. Nah, Pinda pengen tahu, mungkin Ibu Wayan nih, Pinda coba unmute ya. Ibu Wayan, menurut Ibu Wayan, satu kata yang menggambarkan anak generasi alfa itu apa sih kalau boleh Ibu Wayan? Boleh di-mute silakan. Oke, sebentar. Nah, maaf, pindah unmute terlebih dahulu, Bu. Maaf, Bu. Di unmute dulu. Ya, silakan. Ah ya, suka-suka kali ya. Masih Suka-suka ya. Oh, oke. Jadi terserah maunya dia. egonya Terserah gede. maunya dia apa? Heeh. Egonya gede. Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu Wayan. Tapi tahu nggak sih, Bu, Bapak Smart Parents yang ada di sini, menurut Prof. Renald Kasali, sebuah riset dari bukunya gitu ya, Gen Alpha disebut juga sebagai generasi strawberry. Maksudnya apa? Katanya nih ya, pindah quoting aja ya. Katanya mereka itu kalau dikasih tekanan mereka tuh mudah hancur kayak strawberry. Setuju nggak sih? Yang setuju coba dong ditulis di chat box. Katanya nih ya, mereka itu walaupun kreatif gitu ya, ide-idenya keren, tapi mudah banget buat nyerah, mudah sakit hati, mudah egois. Tadi kalau kata Ibu, suka-suka ya, maunya kayak gimana tuh terserah gitu ya. Katanya Gen Alpha nih kayak gini. Nah, pertanyaannya, emang kalau Bapak Ibu semua di sini, parents semua yang ada di sini, itu tantangannya apa sih untuk bisa mendidik generasi alfa? Nah, mungkin boleh nih satu orang yang ada di sini, boleh ditaruh di chat box juga, boleh ditaruh di chat box nih, Vinda, biar bisa tahu. Mungkin Ibu, nah, Ibu, Ibu Hartati, Ibu atau Bapak Hartati boleh di-unmute. Apa sih Ibu tantangannya gitu ya untuk mendidik atau mengurus generasi alfa ini, boleh Ibu di-unmute? Selamat sore, Bu. Sore. Ya, izin Bu, terima kasih ya saya mengikuti webinar ini, jadi nambah pengetahuan. Kalau di kami, Bapak dan Ibunya, jadi untuk gadget ini atau HP, memang di setiap Sabtu dan Minggu ya, kami berikan ke anaknya. Tetapi kadang-kadang kalau kita menggunakan HP Senin sampai Jumat, anak saya itu pasti menagih gitu. Ya, kadang-kadang kita apa ya, di sini harus tidak boleh berkecil hati. Kadang kita berikan, tapi kita punya waktu gitu ya, 5 menit atau 10 menit, malah dia nego. Tambah lagi deh 5 menit lagi dong Mami gitu. Nah, bagaimana ya kalau dari Ibu untuk mengedukasi kami parentingnya sebagai orang tua, Ibu? Makasih.
Oke, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Berarti kalau tadi Vinda sum up ya, tantangannya tuh anak-anak zaman sekarang itu pinter untuk ambil apa ya, kesempatan gitu ya untuk eh, tadi related to gadget gitu ya. Jadi susah banget, salah satu tantangannya berarti susah banget nih untuk mereka lepas dari gadgetnya dan akhirnya nego terus nih sama kita untuk bisa main sama gadgetnya. Nah, gimana sih caranya gitu ya untuk anak-anak ini, solusinya gimana sih? Mungkin solusinya bukan tadi udah banyak sekali ya dari Ibu Rini gitu ya. Eh, Penjelasannya seperti apa sebaiknya gitu ya. Bahkan sudah dijelaskan juga oleh Ibu Dila nih, psikolog kita gitu ya, cara-caranya gitu ya. Nah, mungkin kalau Vinda di sini lebih pengen kasih em, insight aja nih. Kira-kira mungkin kalau anak-anak kita main gadget itu main gadgetnya yang bermanfaat. Nah, salah satu caranya lewat sini. Oke. Nah, mungkin kalau kita cari tahu ya, kenapa sih tantangan-tantangan tadi, kenapa sih anak-anak ini suka banget gitu ya main gadget? Ternyata ini boleh di screenshot nih, bahwa ternyata anak-anak kita yang usia 8 sampai 12 tahun itu rata-rata dalam satu hari itu menggunakan gadget 4 jam. Bahkan untuk anak-anak yang SMP, SMA itu di angka 7 jam 22 menit. Wah, bayangkan kalau misalnya nih dalam satu hari anak-anak sekolah 8 jam, mereka tidur 8 jam, berarti sisanya mereka menggunakan gadget. Ini sesuatu hal yang kita harus aware gitu ya sebagai orang tua, gimana caranya ketika mereka menggunakan gadget, itu menggunakan gadget yang sehat tadi kalau kata Ibu Dila gitu ya. Oke, dan kenapa sih ini semua bisa terjadi? Karena dunia sudah berubah. Kenapa dulu nih zamannya Vinda itu masih belajar lewat papan kapur. Tapi zaman sekarang anak-anak itu di sekolahnya bahkan belajarnya itu udah menggunakan iPad, laptop, smartboard, Chromebook gitu ya. Terus juga zaman dulu kita semuanya ngapalinnya dari papan tulis gitu ya. Tapi sekarang mereka belajarnya lewat audiovisual, lewat YouTube, Duolingo, Learning Room, dan banyak sekali media-media pembelajaran lain yang memang mereka ini belajarnya udah berbeda caranya dengan yang kita zaman dulu. Dan yang terakhir, wah ini kayaknya zamannya Vinda ya. Dulu kalau bolos tuh harus manjat pagar. Tapi dengan sekarang, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, anak-anak itu bolos jauh lebih mudah lagi gitu. Setuju nggak tuh? Kalau Engineering. setuju boleh di typing. Oke. Nah, karena dunia itu udah berubah, kita juga sebagai orang tua harus terus level up, harus terus leverage diri kita. Caranya gimana? Nah, Vinda punya 3 tips nih panduan untuk pilih alat pembelajaran digital. Sama-sama Anmet bilang 3 tips. Oke, makasih ya. Oke, yang pertama yaitu kita harus tahu nih kecakapan abad ke-21 atau tadi juga udah di-spill kok sama Ibu Rini tentang pentingnya gitu ya keterampilan abad ke-21. Yang kedua, kita harus tahu juga nih anak-anak kita itu gaya belajarnya tuh yang paling tepat tuh seperti apa, atau dominannya gaya belajarnya seperti apa. Dan yang terakhir lewat metode gamifikasi. Oke, Vinda jump in dulu ke yang pertama ya, yaitu kecakapan abad ke-21. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini adalah sebuah framework, boleh di screenshot gitu ya. Framework ini itu untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa punya keterampilan yang bisa membantu mereka bersaing secara global di masa depan. Karena anak-anak kita nantinya nih, anak-anak kita yang SD, anak-anak kita yang SMP, itu eh, tidak hanya berkompetisi dengan rekan-rekan mereka yang sebaya. Kalau dulu nih Vinda gitu ya, waktu di tempat kuliah gitu ya, di pekerjaan ya udah Vinda hanya berkompetisi dengan rekan-rekan seumurannya Vinda. Tapi nanti anak-anak kita nih di masa depan 5-10 tahun lagi mereka itu akan berkompetisi sama yang namanya AI, sama yang namanya robot. Kalau mereka eh, tidak dipersiapkan keterampilan abad ke-21 ini, pada akhirnya mereka tidak dapat bersaing secara global. Nah, apa aja keterampilan abad ke-21 boleh di screenshot. Yang pertama, mereka harus punya literasi dasar seperti literasi, numerasi, ilmu pengetahuan dasar, dan lain-lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan mengenai literasi digital, betapa pentingnya gitu ya. Tadi dijelaskan juga bahwa anak-anak ini harus punya kreativitas. Nah, ini dari segi kompetensi ada 4 hal. Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Dan kualitas karakter ini juga penting gitu ya, di mana ini semua yang akan membantu anak-anak kita bisa bersaing secara global. Oke, itu tadi yang pertama. Yang kedua, dalam memilih alat pembelajaran digital, kita juga harus tahu nih, bahwa anak-anak kita itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Dia punya students learning styles yang dominan
di masing-masing-nya gitu. Dan ini penting untuk kita mengetahui dan memberikan alat pembelajaran yang tepat juga. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap anak itu punya tipe otak yang sama. Jadi kalau orang lain bisa, kalau yang lain bisa, begitu juga dengan anak Bapak Ibu. Caranya gimana? Tergantung strateginya. Salah satu strateginya menggunakan gaya belajar yang tepat. Nah, jadi di sini Vinda ada 7 gaya belajar gitu ya. Ada yang secara interpersonal, intrapersonal, kinestetik, verbal, visual, logical, dan auditory. Nah, jadi maksudnya apa? Ini boleh di screenshot parents. Jadi kalau interpersonal itu anak-anak cenderung lebih suka belajarnya bareng sama temennya. Jadi dia dalam grup brainstorming itu anak-anak yang memang dominan gaya belajarnya interpersonal. Ada yang intrapersonal, mereka lebih senang cenderung belajarnya sendiri. Ada yang kinestetik, itu berarti harus menggunakan gerakan badan. Ada yang verbal, verbal itu mereka harus menulis dan juga harus mendengar. Ada yang visual, berarti harus ada videonya, grafisnya. Ada yang logical, itu harus by sequence gitu ya. Dan ada auditory, yaitu harus distimulasikan dengan lagu. Nah, gimana caranya? Ada 7 gaya belajar yang berbeda-beda. Anak kita mungkin dominannya di salah satu atau salah duanya, tapi kita bisa memilih media pembelajaran yang tepat untuk mengcover semua gaya belajarnya ini. Nah, Vinda punya solusinya di akhir ya nanti ya. Nah, jadi pada intinya setiap orang itu punya otak dengan tipe yang sama dan ini subhanallah ya, otak kita ini luar biasa sekali yang akhirnya kita harus menstimulasikan dengan gaya belajar yang tepat biar bisa dioptimalkan cara kerjanya juga. Oke, jadi yang pertama tadi kecakapan abad ke-21, gaya belajar siswa, dan yang terakhir nih yaitu gamification. Mungkin ini masih banyak parents yang belum familiar, tapi intinya gamifikasi itu adalah sebuah pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen permainan dalam konteks yang bukan game. Maksudnya gimana? Ini akan membantu untuk meningkatkan motivasi anak-anak kita, keterlibatan, dan juga partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Ada banyak elemennya, ada lencana, level, ada leaderboard, ada progress bar, ada tantangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa pertanyaannya harus lewat gamifikasi? Karena ini berdasarkan penelitian, kalau anak-anak hanya melalui metode tradisional aja, yaitu guru sebagai sumber utama pembelajaran, sukses rate-nya hanya 20% aja. Nah, kalau misalkan online learning deh, oh mungkin kalau online akan lebih naik gitu ya success rate-nya, tapi ternyata itu juga hanya 20% saja. Nah, berdasarkan penelitian, gamification itu menjadi metode pembelajaran yang success rate-nya mencapai 60%. Itulah kenapa penting banget nih untuk kita, apalagi anak-anak zaman sekarang gitu ya, mereka udah biasa main yang namanya Roblox, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain sebagainya. Mereka sudah terbiasa menggunakan handphone dengan bermain games, gimana caranya ketika mereka belajar itu juga seperti menyenangkan, seperti bermain games. Nah, itulah kenapa kita nih Learning Room membuat salah satu media pembelajaran digital yang sangat gamifikasi. Kita juga portalnya itu bisa membantu meningkatkan siswa-siswi, anak-anak khususnya dalam bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris ini kan kecakapan abad ke-21 yang penting banget ya, literasi digital khususnya bahasa Inggris. Dan ini kita pakai metode gamifikasi. Dan dari 7 gaya belajar anak, semuanya bisa tercover oleh Learning Room. Sama-sama dong, kalau misalkan bilang keren banget, bilang di unmute, bilang wow. Wow. Oke. Oke. Nah, mungkin Vinda mau kasih lihat sedikit aja gitu ya, biar dapat gambaran gitu, bahwa sebenarnya Learning Room ini bentukannya seperti apa sih, dan kenapa ini jadi menarik banget gitu ya. Oke, coba ya, Vinda akan share sedikit aja. Oke, sebentar. Nah, oke. Kalau bisa lihat, oke, bisa lihat Vinda punya layar? Oke, nah ini adalah Learning Room, yaitu sebuah portal digital yang menariknya parents semua di sini nggak perlu download aplikasi, jadi cukup masuk aja ke browser, mau Google Chrome, mau Safari, apapun browsernya, tinggal diketik students.learningroom.id atau play.learningroom.id, nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat bentukannya seperti ini. Jadi mereka tuh kayak seakan-akan main games. Jadi belajarnya nggak kayak belajar, tapi seakan-akan kayak main games.
Terus di sini ada berbagai macam level yang di mana anak-anak harus masuk ke level pertama untuk bisa masuk level kedua, level 3, dan level berikutnya. Nah, ketika mereka masuk di sini, ketika start itu ada banyak sekali topik yang dimana ini adalah salah satu proses gamifikasi di mana mereka diharuskan untuk login setiap hari, belajar setiap hari untuk mereka bisa dapetin yang namanya skor atau koinnya gitu ya. Di sini misalkan salah satu contohnya Vinda mau kasih lihat yang ada di level 3 misalnya. Di level 1 di topik em, transportation sebentar. Di level 1 di sini ada salah satu topiknya yang menarik misalnya expressing feelings. Ini untuk anak-anak usia SD ya. Nah, ini kalau dilihat yang paling pertama untuk mereka bisa apa namanya? Untuk mereka bisa lakukan adalah ada metode singing. Coba ya, ini ada harusnya ada lagu. Ada lagunya. Hi, hello, how are you? I am happy. How about you? I am happy too. Happy, happy, I am happy. Ini salah satu contohnya. Jadi mereka bisa belajar menggunakan lagu, video, terus habis itu ada banyak sekali yang berupa seakan-akan tidak sedang belajar tapi sedang bermain games. Di sini juga kalau dilihat ada yang namanya kita sebut Galaxy Games. Di sini mereka akan terus-menerus gitu ya untuk bisa masuk ke top leaderboardnya. Nah, jadi kayak seakan-akan benar-benar main games, di mana di sini nanti mereka bisa masuk ke dalam English competitionsnya kita yang akan dilaksanakan setiap 1 semester sekali. Jadi di sini nih kalau dilihat gitu ya ada leaderboardnya. Nah mereka bisa tahu secara nasional. Jadi mereka bukan hanya berkompetisi di sekolahnya mereka aja, tapi secara nasional karena di Learning Room itu sudah digunakan di banyak sekali kota dan daerah di seluruh Indonesia yang akhirnya bisa membantu anak-anak kita juga berkompetisi secara nasional juga. Jadi mereka nih bisa tahu nih peringkat mereka secara nasional ada di mana. Jadi ini menarik banget buat anak-anak kita self learning untuk anak-anak SD dan SMP gitu ya. Kalau mereka ada les juga gitu ya, itu sangat memudahkan dan ini juga akan bisa membantu mereka sebagai complementary juga. Nah, ada banyak sekali tadi fitur-fiturnya gitu ya. Pindah tadi udah sedikit kasih lihat lagu, ada video juga, ada gimana mereka bisa mengkomplitkan dialognya, ada mereka ada semua stimulasinya menggunakan asosiasi dari gambar, tulisan dan juga suara, ada puzzle dan lain-lain sebagainya. Dan yang menarik, Learning Room ini sudah terbukti karena dari seluruh siswa di Learning Room gitu ya, sebelum mereka mencoba Learning Room, sebelum mereka belajar intensif menggunakan Learning Room, rata-rata skornya hanya di 60,7. Tetapi ketika mereka secara intensif gitu ya, dengan 3 bulan aja belajar di Learning Room, itu meningkat menjadi 85. Berarti 30% nih kenaikan dari skornya mereka. Dan ini ada sedikit aja nih, wah ini menarik banget sih. Salah satu siswa kita di Kota Kupang gitu ya, yang mereka belajar menggunakan Learning Room secara mandiri. Introduce myself. Hello, my full name is Eleanor Rejanani. You can call me None, N-O-N-E. I'm from UPTD SDM bertingkat Naikoten. I'm grade 3 A. Saya belajar bahasa Inggris menggunakan media pembelajaran Learning Room. Saya merasa happy karena media pembelajarannya sangat menarik. Jadi, saya lebih semangat untuk belajar bahasa Inggris. Thank you. Oke, boleh dong kita kasih tepuk tangan nih ke salah satu siswa kita gitu ya. Jadi memang kalau ditanya gitu ya, Learning Room kita sudah digunakan di banyak sekali daerah gitu ya, dan ini bukan hanya complementary aja, tapi menjadi wajib di sekolah dasar di berbagai macam daerah, khususnya di rural area. Tapi untuk Bapak Ibu misalkan yang tinggalnya di Jabodetabek, yes ini sangat membantu sekali untuk kita sebutnya mengencourage anak-anak kita gitu ya, mungkin sudah terbiasa di YouTube menggunakan bahasa Inggris atau misalnya udah ada tempat les juga gitu ya. Tapi
kalau misalkan dengan learning room itu akan membantu reinforce mereka dari sisi pembelajaran juga. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan 3 tips panduan belajarnya, panduan media pembelajarannya itu bisa bermanfaat dan juga semoga learning room bisa menjadi salah satu solusi nih buat parents semua di sini khususnya untuk bisa membantu anak-anak yang ada di rumah untuk bisa belajar jauh lebih baik lagi. Itu aja, sekian, terima kasih.